Pegang firman selalu. Shalom. Mari kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan hari ini terambil dari surat 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca ayat ini, inilah yang disebut dengan paradoks. Apa paradoks? Yaitu satu keadaan yang nampaknya saling bertentangan, tetapi justru saling membenarkan. Dikatakan sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kelemahan lawan daripada kekuatan. Bagaimana bisa Rasul Paulus berkata, justru jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, setidaknya ada 3 hal yang membuat kita akan menyatakan ya dan amin terhadap paradoks ini, yaitu sebab jika aku lemah maka aku kuat. Yang pertama adalah orang yang lemah itu adalah orang yang bergantung, membutuhkan tempat dia bergantung, membutuhkan orang di mana dia bisa ditolong. Nah, tapi jangan lupa yang dimaksudkan di sini adalah lemah oleh karena Kristus. Artinya kelemahan itu membuat dia bergantung kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lemah di situ berarti sangat membutuhkan Tuhan. Kita manusia yang rentan, manusia yang rapuh, kita sangat membutuhkan Tuhan. Dan Yesus Kristus juga berkata bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti ranting yang lemah tidak akan bisa menghasilkan buah dari dirinya sendiri kecuali dia melekat erat dengan pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita sangat membutuhkan hidup dekat Tuhan, karena ketika kita lemah itulah melekat dengan Tuhan, maka kita menjadi kuat. Hal yang kedua, kalau kita lemah, maka kita bisa menolong orang yang juga pernah mengalami kelemahan. Karena ketika kita lemah, kita bergantung kepada Tuhan, kemudian kita lihat ada orang yang lemah, maka kita bisa mudah untuk berempati. Kita mudah untuk kemudian berbelas kasihan. Dan kita menguatkan dia dengan kekuatan yang telah kita peroleh dari Tuhan. Ketika kita lemah, kita punya kekuatan dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita gunakan juga untuk menolong orang lain. Penulis surat Ibrani berkata, kalau kamu sudah kuat, maka kamu harus menguatkan orang yang lemah, orang yang tidak berdaya. Tapi dari mana kita bisa menguatkan orang yang tidak berdaya? Kalau kita memiliki empati, kita memiliki simpati, kita memiliki satu belas kasihan untuk menolongnya. Nah, yang ketiga, dengan berkata jika aku lemah maka aku kuat, itu berarti bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk tidak membanggakan diri. Karena latar belakang daripada ayat ini, Rasul Paulus sebenarnya memiliki sesuatu yang dapat dia banggakan. Oleh karena Tuhan telah pernah membawanya, katanya, ya, di satu tempat, diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Luar biasa bukan? Dan belakangan ini kita melihat ada orang yang begitu membanggakan diri dengan hal-hal yang supranatural seperti itu. Itulah sebabnya untuk menghindari kesombongan rohani, maka Tuhan izinkan Rasul Paulus mengalami kelemahan. Ada sesuatu yang kurang dalam dirinya supaya dia tetap rendah hati. Biarlah 3 hal ini tetap kita pegang dalam hidup kita. Kita juga dapat berkata, jika aku lemah di dalam Tuhan, maka aku kuat. Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat di dalam iman, bersama Tuhan kita bisa.